Halo semua, selamat datang di channel saya, Evrilia Official. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab 1 pelajaran kelas 9, yaitu mengenai teks laporan percobaan. Jadi kalau kamu sudah kelas 9, silakan disimak ya video pembelajaran berikut ini. Sesuai dengan judul video kita hari ini, yaitu teks laporan percobaan. Kita masuk ke pengertian. Apa sih Bu arti dari teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang hasil percobaan yang telah dilakukan oleh si peneliti. Jadi kalau kamu disuruh guru kamu untuk melakukan percobaan, berarti kamu harus melaporkan hal-hal apa saja yang kamu temukan di lapangan. Adapun contoh lain dari teks laporan percobaan seperti laporan hasil praktikum atau laporan hasil karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, itu merupakan contoh teks laporan percobaan. Adapun fungsi dari teks laporan percobaan yaitu untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan oleh si peneliti. Adapun fungsi lainnya yaitu untuk sebagai referensi dalam pembuatan teks laporan percobaan berikutnya. Nah, inilah fungsinya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks laporan percobaan. Oh ya, ada 6 ciri-ciri yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Apa aja Bu? Perhatikan ya. Yang pertama, teks laporan percobaan dibuat berdasarkan hasil percobaan. Udah pasti ya, namanya pun juga teks laporan percobaan. Tentunya hasil yang diperoleh pun dari hasil percobaan yang telah dilakukan oleh si peneliti. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yaitu teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif. Arti objektif di sini adalah universal atau global. Artinya apa? Diketahui dan dipahami oleh semua kalangan, khususnya si peneliti. Yang ketiga, teks laporan percobaan bersifat fakta, bukan opini. Artinya, teks laporan percobaan di sana kita buat berdasarkan fakta atau faktual yang kita temukan di lapangan. Kita nggak boleh ngarang-ngarang cerita. Kenapa? Kita harus melaporkan hal-hal apa saja yang kita jumpai dari hasil percobaan yang kita buat. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, teks laporan percobaan dibuat secara sistematis dan lengkap. Artinya, kita harus melaporkan hal-hal apa saja yang kita jumpai di lapangan secara berurutan, dari atas sampai ke bawah. Nah, tentunya di sana juga kita harus melaporkan proses-proses apa saja yang kita lakukan saat kita melakukan teks laporan percobaan. Tentunya proses ini memiliki tahap demi tahap. Tentunya proses ini juga dilakukan secara sistematis. Yang kelima, teks laporan percobaan dikemukakan dengan menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang telah diresmikan oleh pemerintah dan tertuang di dalam KBBI. Apa sih Bu arti KBBI? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu teks laporan percobaan bersifat netral. Artinya di sini adalah teks laporan percobaan tersebut tidak memihak kepada siapapun. Nah, dia bersifat netral. Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai teks laporan percobaan ya. Nah, mengenai struktur dan kaidah kebahasaan akan saya bahas di video selanjutnya ya. Nah, bagi kamu yang baru menjumpai channel saya mohon dukungannya untuk like, comment, share ke sosial media kamu. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.